Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2697 hari. Renungan pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Efesus pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang sudah mengalami Tuhan, yang sudah lahir baru, yang sudah menjadi manusia baru. Jadilah pribadi-pribadi sama seperti Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, dari pesan Rasul Paulus beberapa hari kita belajar bahwa orang-orang percaya harus berbeda dengan orang-orang dunia. Jangan sampai kita sama hidup kita dengan orang-orang dunia. Masih hidup dalam dosa, masih melakukan hal-hal yang jahat. Saudara, kita harus berbeda. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita yang diadopsi Allah menjadi anak-anak Allah, hidup kita sudah seharusnya beda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Hidup kita harus jadi terang kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Amin. Sehingga kehidupan kita, orang percaya, benar-benar jadi berkat. Karena kita berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita semua orang-orang percaya, anak-anak Allah, sudah seharusnya kita hidup sebagai seorang yang taat pada firman. Amin. Saudara perhatikan ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Tuhan senang kalau kita anak-anak Tuhan hidup sebagai pribadi-pribadi yang taat. Amin. Saudara, Tuhan senang kalau saudara dengar-dengaran pada firman Tuhan. Saudara, Tuhan senang kalau saudara hidup dalam ketaatan. Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang, saudara, oh haleluya. Apa sih yang menjadi permintaan saudara yang tidak Tuhan akan genapi? Kalau saudara hidup dalam ketaatan pada firman, apa yang saudara doakan, mimpikan, inginkan, sudah pasti Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena kita menyenangkan hati Tuhan dengan hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya anak, apa yang kita perintahkan mereka kerjakan, pasti kita sebagai orang tua senang. Betul? Saudara, kalau anak-anak kita melakukan apa yang kita perintahkan, kita pasti akan memberi mereka hadiah.
Karena apa? Karena mereka tunduk, patuh, taat pada apa yang kita perintahkan. Kalau sebaliknya, apa yang kita perintahkan mereka tidak kerjakan, pasti mereka akan kena hukuman. Demikian juga saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada untungnya kalau kita mengeraskan hati. Tidak ada untungnya bagi kita kalau kita kepala batu. Saudara, mari kita mau belajar rendah hati dengan hidup dalam ketaatan. Mari kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita mau belajar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita kerjakan, lakukan. Sehingga membuat Tuhan senang kepada kita, anak-anaknya. Dengan hidup apa? Hidup dalam ketaatan. Menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang dengar-dengaran pada firman dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah pribadi-pribadi yang taat, yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar. Hiduplah di dalam kasih Kristus. Amin. Ayat 2 perhatikan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya yang sudah hidup menjadi manusia yang baru, sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus, sudah seharusnya kita hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang kasih Tuhan itu kasih agape. Kasih yang tidak terbatas, kasih yang tanpa syarat, dan rela berkorban. Amin. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Tadi kita bahas tentang kasih agape, tidak terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita itu bersembunyi di balik tembok kesabaran. Oh, kesabaran itu Pak Pendeta ada batasnya. Cukup 2 kesalahan yang dia lakukan kepada saya. Kalau yang ketiga kali saya hajar dia, itu berarti kasih saudara masih terbatas, bukan kasih agape. Kasih agape itu tanpa batas. Walaupun orang itu berbuat kesalahan yang sama berulang-ulang, saya tetap mengasihi dia, saya tetap mengampuni dia, saya tetap berbuat baik kepada dia. Itu kasih agape. Amin. Kasih agape yang berikut apa? Tanpa syarat. Banyak orang kan dia memberi syarat. Dia baik, saya baik. Kalau dia jahat, saya lebih jahat daripada dia. Itu syarat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita memiliki kasih Kristus, kasih agape itu. Sehingga kita tetap mengasihi, tetap berbuat baik kepada orang walaupun mereka berbuat jahat kepada kita. Itu kasih agape. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara hidup dalam kasih Tuhan itu. Dan kasih agape yang ketiga, rela berkorban. Amin. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita berkorban sebagai bentuk wujud kasih kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang tidak mau berkorban. Mau bayar parkir teman saja yang 1.000-2.000 itu saudara, pelitnya luar biasa. Saudara, orang yang memiliki kasih agape, dia rela berkorban. Walaupun mungkin dia tidak dihargai, dia tidak dihormati, dia tidak mendapat pujian, tidak masalah buat dia. Karena dia melakukan dengan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang ingin mendapatkan pujian, di sana tidak ada kasih Kristus di sana. Karena orang kalau tidak dipuji, dia tersinggung. Orang yang memiliki kasih agape, dia rela berkorban. Walaupun dia tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasi orang pada umumnya. Bagi dia nggak ada masalah. Walaupun tidak ada yang berterima kasih kepada dia, tidak ada masalah buat dia. Karena dia lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini,
Rasul Paulus mau memberi pesan kepada jemaat supaya mereka hidup dalam kasih Kristus, dalam kasih agape yang tidak bersyarat, tidak terbatas, dan rela berkorban. Amin. Haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Saudara perhatikan, masih di ayat 2 di sana. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Saudara, yang ketiga kita belajar. Orang-orang yang sudah mengalami ciptaan baru dalam Kristus, sudah lahir baru menjadi manusia yang baru dalam Tuhan, sudah seharusnya memberikan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah mendapat kasih karunia, kita yang sudah mendapat kepastian kehidupan kekal, sudah seharusnya kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Saudara, mari kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan, satu kebanggaan buat kita. Dapat melayani Raja di atas segala raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan itu satu kebanggaan, bukan satu kemalangan. Ketika kita melayani Tuhan, itu bukan hari yang sial, malang, apes, saudara, bukan. Tapi itu satu kebanggaan. Kalau kita boleh terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa mulia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah mendapat kasih karunia yang luar biasa, sudah seharusnya kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, memberikan hidup kita, memberikan waktu kita, memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita pakai itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak sekali orang yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan tapi lupa diri. Saudara, kita diberkati untuk jadi berkat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara jadi jawaban bagi dunia ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Memang terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini dalam arti saudara, mari aktif melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat, di gereja di mana saudara berjemaat. Jadilah orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, yang menopang pelayanan, yang memiliki hati untuk memajukan pekerjaan Tuhan di gereja saudara. Jangan diam. Saudara punya talenta, Tuhan akan minta pertanggungjawaban nanti. Apakah saudara gunakan talenta itu untuk mempermuliakan Tuhan atau tidak? Saudara yang sudah diberkati, nanti Tuhan minta pertanggungjawaban kepada saudara. Apakah saudara sudah jadi berkat apa belum? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Karena firman Tuhan sudah jelas saudara, bahwa pekerja itu sedikit, padahal tuayan begitu banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan cuma jadi penonton. Jangan cuma jadi jemaat yang hanya sekedar terdaftar di gereja. Mari kita semua aktif terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Dan nanti saudara akan lihat dampaknya luar biasa dalam kehidupan saudara. Saudara akan diberkati Tuhan dengan dahsyat, hebat, luar biasa, lebih lagi. Karena apa? Saudara melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Saudara, mari beri waktu saudara. Mari beri saudara semua talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Gunakan itu untuk melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah diberkati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar. Kita yang sudah hidup dalam Tuhan, sudah mengalami lahir baru, sudah menjadi ciptaan baru, menjadi manusia yang baru dalam Kristus Yesus Tuhan.
sudah seharusnya kita jadi anak-anak penurut, anak-anak yang taat pada firman. Amin. Yang kedua, sudah seharusnya kita hidup dalam kasih Kristus. Yang ketiga, berikan dirimu, hidupmu untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.